Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gua Yusna and film fantasi adalah film-film yang masuk dengan genre fantasi dengan tema-tema fantastik yang biasanya melibatkan sihir, peristiwa-peristiwa supranatural, mitologi, cerita rakyat atau juga dunia-dunia fantasi yang eksotis. Dan yang lebih menariknya lagi nih, unsur fantasi sering dipadukan dengan genre action, thriller, dan juga drama. Di mana hal ini terdapat pada salah satu film yang telah kita nanti-nanti, dan filmnya berjudul Brahmastra Part 1 Shiva. Guys, ini adalah film fantasi aksi petualangan berbahasa Hindi India tahun 2022 yang ditulis dan disutradarai oleh Ayan Mukherjee dan diproduksi oleh Karan Johar di bawah bendera Dharma Production. So, biar gak kelamaan, mending langsung aja deh atur posisi, siapkan amunisi dan silent notifikasi. Guys, are you ready? This is Brahmastra and dibuka dengan penggalan kata bahwa di India terdapat negeri kuno yang sejarahnya dijalin dengan kisah yang paling menakjubkan. Dan salah satunya, yaitu kisah tentang sekelompok orang bijak yang bermeditasi di Himalaya. Sehingga mereka menerima anugerah berupa cahaya ilahi yang bisa disebut dengan Brahma Sakti. Dan saat cahaya ilahi tersebut bersatu dengan gunung, lahirlah senjata kekuasaan yang disebut dengan Astra. Di mana Astra ini terbagi dengan beberapa elemen seperti api, air, dan juga udara, serta elemen kekuatan berbagai macam hewan dan juga tumbuhan. Namun, beberapa waktu kemudian, tangisan pun muncul dari semesta. Karena bersama dengan itu, Astra yang lainnya pun juga telah lahir, yaitu Astra, yang berupa seperti mata ketiga dari Dewa Siwa, yang mampu menghancurkan alam semesta. Dan orang-orang bijak yang memiliki Astra pun menyadari jika Astra penghancur tersebut harus segera dikendalikan. Sehingga akhirnya, dengan perjuangan dan juga pengorbanan itulah, orang-orang bijak tersebut pun berhasil menenangkan cahaya. Kemudian bersama dengan itu muncullah sosok yang paling kuat yang dapat disebut dengan dewa dari semua Astra. Dan inilah guys kisah Brahmastra. Dan Brahmastra akhirnya mewariskan Astra di setiap generasi secara diam-diam di kalangan masyarakat yang disebut dengan Brahmans. Hanya untuk melindungi Astra dan menggunakan energi mereka hanya untuk kebaikan yang lebih besar. Namun berjalannya dengan waktu, perlahan dunia pun telah melupakan Astra. Maka dengan begitulah kita pun akan dibawa ke masa modern dengan diperlihatkan sang pemeran utama kita yang bernama Shiva, yang tanpa diketahui oleh dirinya bahwa Shiva ini memiliki kekuatan Astra berupa api di dalam dirinya yang nantinya akan mampu menerangi dunia Astra. Dan bersama dengan Shiva yang memejamkan matanya, dia pun seolah merasakan sesuatu yang akan segera terjadi sehingga membawa kita menuju ke kota Delhi, di mana terlihatlah seorang ilmuwan yang tengah meneliti potongan batu Brahmastra. Namun seketika dia dihampiri oleh seorang pria yang datang dengan tujuan untuk berburu batu Brahmastra tersebut. Dan ilmuwan ini diketahui bernama Mohan. Lalu gak lama kemudian tibalah seorang pria berbadan besar yang nyatanya mereka adalah sekelompok pemburu Brahmastra. Kemudian disinilah Mohan pun mencoba untuk melindungi Brahmastra tersebut sehingga dia pun harus mendapatkan hantaman yang cukup keras. Dan di saat kedua pria itu mencoba untuk mencari batu yang telah dilemparkan oleh Mohan, maka Mohan langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk memakai gelang Astra sehingga keluarlah cahaya yang menyelimuti tubuhnya, di mana ternyata dirinya adalah salah satu Brahmans yang memiliki kekuatan Astra berupa hewan. Maka dengan begitulah, pertarungan di antara mereka pun tidak terelakkan. Bahkan dengan kekuatan yang Mohan miliki, dirinya mampu membuat mereka berdua kerepotan. Kemudian setelah melakukan pertarungan, di sini Mohan bermaksud untuk pergi meninggalkan mereka dengan melompat ke atas gedung, sehingga mampu menciptakan cahaya Astra yang sangat menakjubkan, di mana cahaya itu membentuk berupa seekor kera. Merasa jika mereka semua telah pergi, Mohan pun kembali ke kediamannya untuk mengambil batu Brahmastra. Namun seketika, sebuah liontin berwarna merah mengalungkan dirinya sehingga membuatnya terbelenggu tidak berdaya. Di mana hal ini dilakukan oleh seorang wanita bernama Junon, yang ternyata dia adalah pemimpin dari dua pria yang telah menyerangnya. Kemudian di sini Junon juga langsung mengambil gelang Astra milik Mohan. Bahkan, dia juga langsung bermaksud untuk mengambil potongan batu Brahmastra yang ada pada Mohan. Di mana nyatanya, potongan batu Brahmastra ini terbagi menjadi 3 bagian, dan Mohan adalah salah satu Brahmans yang menyimpan salah satu dari bagian batu tersebut. Kemudian dalam keadaan tidak berdaya, Mohan pun menjelaskan jika kegelapan yang telah Junon bawa akan segera dimusnahkan dengan cahaya yang akan datang. Karena dalam setiap pertempuran Brahmastra, pemenangnya hanya akan selalu diraih oleh cahaya. Setelah mendapatkan penglihatan tersebut, Shiva pun sempat merasa aneh, karena dia memang belum menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun di tengah kebingungan yang sedang dia rasakan,
Pandangannya seketika langsung tertuju kepada seorang wanita cantik bernama Isya, yang kala itu sedang berdoa. Hingga pada malam harinya, di saat semua orang sedang asik merayakan festival Dussehra, patung Rahwana yang berada tepat di belakang Shiva secara tiba-tiba mengeluarkan kobaran api yang sangat besar. Dan meskipun itu merupakan salah satu dari rangkaian acara festival tersebut, namun api yang muncul sangatlah di luar dugaan, sehingga membuat Shiva jatuh pingsan. Tetapi ketika sudah kembali tersadar, hal pertama yang Shiva pikirkan hanyalah Isya. Itu sebabnya, dikala dia bisa bertemu lagi dengan Isya di tempat hiburan malam, tanpa berpikir panjang, dia pun mulai memberanikan diri untuk datang menghampirinya. Dan setelah mereka melakukan pembicaraan yang singkat, Shiva pun langsung mengajak kedua saudara Isya untuk ikut bergabung bersama dengannya ke pesta yang akan dia adakan. Bahkan, mereka hingga rela melompat dan juga berlari agar bisa datang tepat pada waktunya. Hingga tak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah panti asuhan untuk merayakan hari ulang tahun dari salah satu anak yang berada di sana. Lalu di momen itulah, Shiva menjelaskan bahwa dia memang sengaja merawat mereka semua agar mereka bisa terus merasa memiliki keluarga. Dan ternyata, Shiva juga merupakan seorang yatim piatu, di mana menurut penjelasannya, sang ayah sudah lama menghilang bahkan sebelum dia dilahirkan ke dunia. Sementara ibunya juga harus meninggal dunia dikala dia masih berusia 1 tahun. Dan hanya sebuah cangkang keonglah kenang-kenangan dari mendiang ibunya yang masih dia simpan hingga saat ini. Tetapi meskipun harus menjalani hidup yang berat, namun Shiva terlihat sangat menikmatinya, karena dia yakin jika hidupnya akan selalu indah. Di mana penjelasan itu pun mampu membuat Isya merasa sangat terharu. Kemudian guys, sambil memperlihatkan indahnya lampu hias yang terpasang di kamarnya, Shiva kembali menjelaskan bahwa cahaya merupakan pelindung bagi semua orang dikala mereka sedang menghadapi kegelapan. Dan anak-anak panti itulah yang menjadi sumber cahaya bagi dirinya. Bahkan kini dia juga telah mendapatkan cahaya yang baru, yaitu Isya. Tetapi, dikala mereka sedang menikmati malam bersama, secara tiba-tiba Shiva melihat ada kobaran api yang sedang menuju ke arah mereka, sehingga dia pun mulai bersikap aneh, karena dia kembali mendapatkan penglihatan tentang peristiwa yang sedang terjadi terhadap Mohan. Di mana pada saat itu, Junon ternyata sudah mengambil alih pikiran Mohan menggunakan kekuatannya, agar dia dapat mengetahui siapa lagi orang yang masih menyimpan 2 kepingan batu Brahmastra. Sehingga dengan menggunakan kekuatan itulah, akhirnya Junon berhasil mendapatkan informasi langsung tentang kepingan batu yang kedua, yang kini berada di tangan sahabat Mohan yaitu Anish Sethi yang merupakan seorang artis yang tinggal di wilayah Varanasi. Tetapi sebelum dia mendapatkan informasi terkait keberadaan guru besar dari kelompok Brahmans yang memegang potongan batu ketiga tersebut, Mohan pun mulai melakukan perlawanan sehingga membuatnya berhasil terbebas dari kendali Junon. Bahkan, agar rahasia keberadaan gurunya tidak terbongkar, dia hingga memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menendang musuhnya, sehingga membuatnya jatuh dari ketinggian. Hingga pada keesokan harinya ketika Shiva sudah kembali tersadar, dia pun langsung teringat akan Isya yang sudah dia tinggalkan seorang diri. Dan setelah mengetahui jika Isya akan hadir di sebuah acara festival yang akan diselenggarakan oleh kakeknya, tanpa berpikir panjang dia pun segera datang untuk menemuinya. Dan setibanya di sana dia merasa sangat terkejut ketika melihat ada sebuah surat kabar yang membahas tentang kematian Mohan. Bahkan, dia hingga sengaja menyaksikan beritanya secara online menggunakan laptop dari salah satu pekerja yang berada di sana. Sehingga Shiva pun akhirnya hanya dapat terdiam sebab dia sama sekali tidak menyangka jika gambaran yang muncul di penglihatannya ternyata adalah kejadian yang nyata. Kemudian di hadapan Isya, dia pun mencoba untuk menjelaskan keanehan yang baru saja dia alami semalam. Lalu dia juga menegaskan bahwa kematian Mohan bukanlah karena bunuh diri seperti yang dibicarakan media, melainkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 3 orang yang memiliki kekuatan yang aneh. Di mana Mohan juga memiliki kekuatan yang serupa sebab dia merupakan bagian dari kelompok Brahmans. Lalu ketika Isya mendengar penjelasan Shiva yang mengatakan bahwa ketiga pembunuh tersebut akan memburu pria bernama Anish Sethi, dia pun merasa pernah mendengar namanya. Oleh karena itulah, dia segera mencari informasi mengenai Anish melalui internet. Dan setelah mengetahui jika kini Anish sedang berada di wilayah Varanasi, sesuai dengan yang dia katakan, Shiva semakin merasa bingung sebab dia sendiri tidak mungkin memberitahukan masalah tersebut ke pihak yang berwajib. Karena dia yakin bahwa tak ada satupun orang yang akan mempercayai ucapannya. Kemudian mengingat jika dia juga tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Shiva memutuskan untuk pergi ke sana menyelamatkan Anish. Dan karena telah mempercayai semua ucapannya, Isya juga memutuskan untuk ikut pergi bersama Shiva ke Varanasi. Di mana dia berasumsi jika takdir memang telah merencanakan sesuatu yang spesial bagi Shiva, termasuk pertemuan mereka berdua. Dan singkat cerita nih, ketika mereka sedang berada di sebuah perahu,
Secara tiba-tiba ada kobaran api yang dengan sendirinya datang membakar tangan Shiva. Dan ketika melihat jika tangannya tidak terluka sedikit pun, Isha merasa sangat marah, karena dia sadar bahwa masih ada hal lain yang Shiva sembunyikan dari dirinya. Lalu di saat itulah Shiva akhirnya menjelaskan, jika sebenarnya dia memang kebal terhadap api sejak dia masih kecil sehingga dia memutuskan untuk tidak memberitahukan masalah itu kepada siapapun. Dan gak lama kemudian nih, di saat Shiva menyadari kehadiran Junon bersama dengan kedua anak buahnya, dia pun langsung memberitahukan kepada Isha bahwa mereka bertigalah orang yang telah membunuh Mohan. Oleh karena itulah, mereka harus segera bergegas menemui Anis sebelum semuanya terlambat. Namun dikala mereka ingin mengikuti Anis yang sedang menuju ke ruangannya, mereka sempat dibuat khawatir, karena ternyata Junon sudah berada tepat di belakang mereka. Dan agar misi penyelamatan tersebut bisa berhasil, Isha memiliki sedikit rencana untuk menghadang laju mereka, yaitu dengan cara menutup pintu akses yang menuju ke dalam gedung, sehingga mampu membuat celah bagi Shiva untuk bisa segera bertemu dengan Anis. Tetapi karena Raftar menggunakan gelang kaki milik Mohan, dia dapat dengan mudah melompat ke lantai 2 sehingga membuat Shiva merasa sangat ketakutan. Akan tetapi, ketika Raftar mulai melangkah menghampiri mereka, Isha pun sengaja membenturkan tubuhnya, kemudian berpura-pura ingin meminjam ponsel milik Raftar untuk menghubungi adiknya. Dan dengan pengalihan yang dia lakukanlah, akhirnya Shiva berhasil mengajak Anis bersembunyi di dalam ruangannya. Dan setelah mendengar penjelasan yang Shiva katakan, Anis pun segera bergegas untuk langsung pergi dari sana. Namun sayang, dikala Isha sedang berbicara dengan Shiva melalui ponsel, tanpa dia sadari ternyata Raftar berada tepat di belakangnya, sehingga membuat rencana mereka menjadi terbongkar. Lalu ketika mendengar jeritan Isha yang sangat keras, tanpa berpikir panjang Shiva pun langsung datang untuk menyelamatkannya, sehingga membuatnya terpaksa harus terlibat perkelahian dengan Raftar. Akan tetapi, karena Raftar menggunakan gelang kaki milik Mohan, kekuatan mereka sangatlah jauh berbeda, di mana dia dapat dengan mudah menghindari semua peluru yang Shiva lesatkan. Dan setelah berhasil merebut senjatanya kembali, Raftar sempat mencoba untuk membunuh Shiva, tetapi untungnya Anis berhasil menyelamatkannya meskipun dia harus mengorbankan tubuhnya sendiri. Namun gak lama kemudian dia pun kembali bangkit dengan menggunakan kekuatan astranya. Akan tetapi karena musuh yang harus dia hadapi berjumlah 3 orang, Anis lebih memilih untuk mengajak mereka melarikan diri agar tidak ada korban jiwa. Dan meski tubuhnya sudah terluka parah akibat luka tembak yang dia dapati, tetapi Anis tetap menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Bahkan, dia juga menolak untuk memberitahukan di mana lokasi gurunya berada. Kemudian di saat itulah, dia pun mulai membaca sebuah mantra sastra untuk bisa memulihkan kondisi tubuhnya, dengan memanfaatkan kekuatan yang dia miliki bernama Nandi Astra, yang berartikan banteng yang suci. Dan karena mereka berdua terus memaksa ingin membawa Anis ke gurunya, Anis pun akhirnya bersedia untuk memberitahukan di mana keberadaan gurunya, yang ternyata sang guru berada di Himalaya yang merupakan tempat kelahiran sejarah India. Sampai akhirnya di saat mereka sedang beristirahat, Anis pun memperlihatkan potongan batu Brahmastra yang selama ini dia simpan. Dan ketika melihat potongan batu tersebut secara langsung, Shiva kembali mendapatkan penglihatan yang aneh, seakan ada sebuah patung besar yang sebentar lagi akan bangkit kembali. Namun dengan munculnya penglihatan itu, dia pun akhirnya bisa menyadari bahwa para pembunuh tersebut kini sedang memperhatikan mereka dari dalam mobil truk yang berhenti di tepi jalan. Dan guys, karena tidak ada pilihan lain, Anis pun berpesan kepada mereka berdua untuk segera memberikan potongan batu Brahmastra kepada gurunya, sementara dia akan menghadang para pembunuh tersebut seorang diri. Karena tugas utama bagi kelompok Brahmans adalah untuk menjaga Brahmastra. Dan ketika truk itu mulai mendekat, Anis pun segera berlari sambil mengaktifkan astranya yang berbentuk seperti seekor banteng. Lalu dengan menggunakan kekuatan itulah, dia pun langsung menghantam truk tersebut, di mana peristiwa ini juga muncul di dalam penglihatan Shiva sehingga membuatnya merasa sangat khawatir. Karena di momen itulah terlihat jelas jika Anis sedang berjuang untuk bisa menjatuhkan truk tersebut ke dalam jurang, meskipun tubuhnya harus menahan rasa sakit akibat timah panas yang dilesatkan oleh Zor. Bahkan guys, dikala tenaganya sudah mulai terkuras habis, Junon malah kembali mengaktifkan astra pelindungnya sehingga membuatnya berhasil selamat. Dan hanya Anislah yang harus meregang nyawa di insiden tersebut. Sementara di lokasi yang berbeda dikala Shiva menyadari kehadiran Raftar yang sudah berada di hadapannya. Tanpa berpikir panjang mereka segera melarikan diri dengan kembali melajukan kendaraannya. Dan meskipun Raftar sempat naik ke atas mobil mereka, tetapi mereka akhirnya berhasil menjebaknya dengan menjatuhkannya ke dasar jurang.
Namun dikala mereka sedang mencoba untuk masuk ke dalam sebuah rumah tua, secara tiba-tiba sosok Raftar muncul kembali untuk berusaha membunuh Isha agar bisa mendapatkan potongan batu Brahmastra. Sehingga disinilah, tanpa disengaja Shiva mengeluarkan kekuatan Astra yang selama ini terpendam di dalam tubuhnya yang berupa kobaran api. Di mana kemunculan api tersebut nampaknya langsung menarik perhatian sosok pria parubaya yang ternyata dia merupakan guru dari Mohan dan juga Anis. Dengan kata lain, jika dia adalah pemimpin dari kelompok Brahmans yang memang sedang mereka cari. Tetapi meskipun telah berhasil mengalahkan Raftar, namun mengingat jika itu adalah kali pertamanya Shiva menggunakan kekuatan astranya, tubuhnya pun juga harus ikut terkapar. Sehingga disinilah, kita pun akan dibawa ke potret peristiwa yang terjadi di masa lalu, tepatnya di saat Shiva masih berusia 1 tahun. Di mana pada malam itu ketika sang ibu sedang mencoba untuk mengajaknya bermain, tanpa disengaja kain putih yang dia kenakan tersambar oleh api, sehingga membuat sisi ruangan akhirnya hangus terbakar. Dan hanya Shiva lah yang berhasil selamat meski dia berada di tengah kobaran api. Kembali ke timeline utama nih, meskipun kondisi tubuh Shiva semakin menurun, pria yang diketahui bernama Ashram ini terlihat nampak sangat tenang, karena dia berasumsi jika ada sebuah kekuatan besar yang akan terbangun dari dalam tubuhnya. Sementara di lokasi yang berbeda, setelah berhasil selamat dari insiden kecelakaan yang baru saja dia alami, Junon pun terlihat sudah berada di sebuah goa untuk menemui guru yang selalu memberikannya kekuatan. Sehingga disinilah mulai terungkap jika sebenarnya patung besar yang sering muncul di penglihatan Shiva nyatanya adalah patung seorang pria bernama Dev yang merupakan sosok guru yang sangat Junon hormati. Itu sebabnya dia terus mencoba mengumpulkan potongan batu Brahmastra agar gurunya bisa bangkit kembali. Dan agar Junon juga bisa segera menyelesaikan misinya, Dev kembali memberikannya sebuah kekuatan baru yang berupa bongkahan batu yang dilapisi oleh cahaya berwarna merah layaknya seperti api. Dan lanjut cerita guys, setelah kembali tersadar dari masa kritisnya, Shiva pun langsung melihat pemandangan yang sangat indah, di mana ada sekumpulan orang yang mampu mengeluarkan kilatan cahaya dari tangan mereka. Dan ternyata mereka semua ini merupakan dewan tertinggi di kelompok Brahmans yang tersebar di seluruh dunia. Dan Ashram memang sengaja mengumpulkan mereka kembali untuk membicarakan perihal masalah yang sedang terjadi terkait keselamatan kelompok mereka. Tetapi meski belum dapat memastikan siapa yang telah membunuh kedua rekan mereka, tetapi salah satu dari kelompok Brahmans meyakini bahwa akan ada sebuah rahasia besar dari peristiwa yang sedang mereka hadapi. Dan setelah pertemuan itu selesai dilakukan, Ashram menjelaskan kepada Shiva bahwa dia merupakan seorang pejuang yang memiliki kekuatan Agni Astra, yang merupakan astra api. Itu sebabnya dia langsung meminta kepada Shiva untuk bersedia bergabung bersama dengan kelompok Brahmans. Tetapi guys, walaupun Ashram sempat memperlihatkan pedang cahaya miliknya, namun Shiva tetap menolak ajakannya sebab dia memang tidak ingin terjebak di dalam peperangan tersebut. Dan ucapan itu pun langsung dipatahkan oleh Ashram dengan berkata jika takdirnya lah yang telah membawanya ke pertempuran tersebut. Bahkan sebelum Shiva pergi, Ashram kembali menegaskan jika pertemuan Brahmastra memang sangatlah berkaitan dengan hidupnya. Karena pertempuran tersebut juga merupakan pertempuran kedua orang tuanya, karena mereka juga merupakan bagian dari Brahmans. Setelah mendengar ucapan itu, Shiva pun merasa sangat terkejut, sehingga dia segera meminta kepada Ashram untuk menceritakan tentang kedua orang tuanya lebih lanjut. Tetapi Ashram langsung menolaknya dengan dalih bahwa dia baru akan bersedia menceritakan semuanya jika Shiva telah dianggap layak untuk mendengarkannya. Dan agar Shiva bisa mencapai kriteria kelayakan yang Ashram maksud, maka dia harus bersedia menjadi muridnya. Dan selama dia berada di masa pelatihannya, Isha harus pergi bersama beberapa warga senior Brahmans yang lainnya. Karena tidak memiliki pilihan lain nih, Shiva pun terpaksa menyetujuinya sebab selain ingin tahu tentang kedua orang tuanya, dia juga tidak ingin Isha kembali terluka jika terus berada di sisinya. Dan sebelum melakukan pelatihan, Shiva sempat menjelaskan apa yang pernah muncul di penglihatannya terkait batu berapi yang berada di tangan Junon. Itu sebabnya dia berpesan kepada Ashram untuk lebih berhati-hati. Tetapi meski berada dalam ancaman, namun Ashram sama sekali tidak memperdulikannya, karena dia berasumsi jika dia telah memiliki kekuatan yang lebih mematikan, yaitu Shiva. Lalu guys, di latihan pertamanya Shiva diminta untuk menggunakan cincin penyembuh yang disebut dengan Yurmudarikan untuk bisa menghidupkan kembali tanaman yang sudah layu. Tetapi, karena dia tidak berhasil melakukannya, Ashram pun langsung meminta salah satu anak muridnya yang bernama Rani untuk mempraktikannya secara langsung. Sehingga membuat Shiva merasa sangat terpukau. Dan selain Rani nih, Ashram juga masih memiliki beberapa anak murid hebat lainnya dengan astra yang berbeda-beda, seperti Sir, si busur ular, Revana, si perisai gajah. Begitu juga dengan si bocil Tenshin yang mampu mengendalikan astra batu udara. Dan agar Shiva juga bisa memaksimalkan astra yang dia miliki, dia diharuskan untuk dapat menemukan tombol on di dalam tubuhnya terlebih dahulu.
Tetapi sayang, Shiva tidak mampu untuk bisa melakukannya. Lalu ketika mereka sedang berkumpul di atas sebuah perahu tua sambil menikmati indahnya suasana sunset, tanpa disengaja Shiva melihat adanya tulisan nama dua orang, yaitu Amrita dan juga Dev, yang tertulis jelas di papan perahu tersebut. Hingga tak lama kemudian dia pun kembali mendapatkan sebuah penglihatan, di mana pada malam itu, Junon terlihat sedang menggunakan kekuatannya untuk mengambil alih kesadaran para petani desa agar bisa dijadikan tentaranya, dengan cara memasangkan liontin ke leher mereka. Dan melihat peristiwa seperti itu, Shiva merasa sangat ketakutan, di mana ketakutan tersebut langsung berubah menjadi senyuman dikala dia melihat Isya, yang sedang mengambil cangkang keong peninggalan ibunya. Namun sayangnya senyuman tersebut seketika sirna begitu saja setelah dia mengetahui jika Isya ternyata berada dalam bahaya. Dan ketika menyadari kehadiran Zor, Isya pun sengaja memancingnya pergi keluar, sebab dia memang telah dijaga oleh beberapa anggota Brahman senior sesuai dengan perintah ashram. Namun karena Zor menggunakan astra milik Anish yang sudah diperkuat, dia pun bisa dengan mudah terbebas dari jeratan mereka, sehingga membuat Isya harus terjatuh dari ketinggian. Di mana penglihatan buruk itulah yang mampu membuat Shiva terbangun dari tidurnya. Karena merasa khawatir nih, Shiva pun langsung menghubungi Isya untuk memastikan kondisinya. Dan meski harus mengalami beberapa luka di tubuhnya, namun Isya masih berhasil selamat dari amukan Zor. Dan di momen itulah, muncul bola-bola api kecil yang menyinari seisi ruangan, sehingga membuat ashram merasa sangat yakin bahwa ketulusan cinta mereka berdua merupakan tombol on yang mampu mengaktifkan astra yang terpendam di dalam tubuh Shiva. Akan tetapi, walau Shiva sendiri juga sudah menyadari akan hal itu, tetapi dia masih enggan untuk mengaktifkan astranya, mengingat jika apilah yang telah membuat ibunya terbunuh. Dan meski masih trauma terhadap api, namun Shiva masih merasa bersyukur sebab dia bisa bertemu dengan Isya yang merupakan cahaya di hidupnya. Kemudian sambil membayangkan Isya berdiri di hadapannya, astra yang terpendam di dalam tubuh Shiva seketika malah muncul yang ashram sebut sebagai kekuatan cinta. Dan api tersebut langsung padam begitu saja dikala Shiva merasa takut akan kehilangan Isya seperti yang terjadi kepada ibunya. Lalu karena Shiva lebih memilih cinta daripada ketakutannya, akhirnya dia pun memutuskan untuk mulai berlatih mengendalikan astranya. Hingga beberapa hari kemudian, dikala dia sedang berlatih di tengah hutan, secara tiba-tiba mereka diserang oleh salah satu warga desa yang sudah berada di dalam kendali Junon. Dan ternyata nih, di liontin yang terpasang di kalungnya, berkaitan langsung dengan korek api milik Shiva, karena ketika Asra mematikan pemantik tersebut, pria itu bisa kembali normal. Lalu di momen itulah Asram akhirnya memperlihatkan potongan batu Brahmastra yang selama ini dia sembunyikan, di mana batu tersebut baru akan memperlihatkan bentuk aslinya jika sudah terkena darah dari pemiliknya. Kemudian Asram juga menjelaskan bahwa sekitar 30 tahun yang lalu, ketika markas besar kelompok Brahmans berada di sebuah pulau, muncul seorang pria bernama Dev yang sangat kuat karena dia memiliki banyak kemampuan astra yang berbeda. Dan dari berbagai macam astra yang dia kuasai, kekuatan apilah yang paling kuat. Namun karena masih haus akan kekuatan, dia masih tetap mencuri batu Brahmastra dari kelompok Brahmans. Dan dikala batu tersebut sudah berada di tangan Dev, langit seketika berubah menjadi sangat mengerikan sebab Dev memang rela menghancurkan dunia hanya untuk bisa mendapatkan kekuatan Brahmastra. Namun sebelum dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, ada sosok penyelamat yang mampu memecahkan batu Brahmastra menjadi 3 bagian, di mana sosok itu adalah Amrita yang memiliki kekuatan alam. Dan dari pertarungan terakhir mereka, hanya 3 perahunya lah yang tersisa dengan membawa 2 potongan batu Brahmastra. Oleh sebab itulah, hingga saat ini tak ada satu orang pun yang mengetahui di mana keberadaan sisanya, karena pulau mereka juga sudah tenggelam ke dasar laut. Kemudian mengingat jika mereka berdua merupakan sepasang kekasih, dan Amrita sedang dalam kondisi hamil pada saat sedang bertarung, Asram pun meyakini jika Shiva adalah anak dari mereka. Di mana hal itu mulai dia sadari ketika pertama kali melihat Shiva mengaktifkan astranya yang sama persis dengan astra milik Dev. Akan tetapi setelah mendengar semua penjelasan yang Asram katakan, Shiva sempat merasa tidak percaya, karena Asram memang tidak memiliki bukti yang kuat. Namun sebelum dia kembali melanjutkan penjelasannya, Ravana muncul dari dalam salah satu rumah warga sambil membawa liontin milik Junon. Dan ketika mereka ingin pergi meninggalkan desa tersebut, pandangan mereka seketika langsung tertuju ke arah Junon yang kala itu sedang memberikan arahan kepada prajuritnya untuk segera mencari keberadaan Asram. Sementara dikala Shiva dengan sengaja memasangkan liontin yang berada di tangannya secara diam-diam, dia pun seakan sedang berada tepat di hadapan patung Dev yang sangat besar. Bahkan, tubuhnya juga ikut tertarik oleh energi yang ditimbulkan oleh patung tersebut, sehingga dia sempat melihat ada sosok pria yang sekujur tubuhnya diselimuti oleh cahaya, yang mana itu merupakan Dev yang asli. Tetapi karena penggunaan kalung itulah, Junon akhirnya bisa menyadari keberadaan mereka, yang membuat Asram terpaksa harus menggunakan kekuatannya
agar mereka bisa segera melarikan diri. Dan guys, sebelum pergi meninggalkan tempat persembunyian mereka, Shiva pun merasa sangat bahagia dikala dia bisa bertemu lagi dengan Isha. Sementara untuk membuktikan ucapannya terkait identitas orang tua Shiva, Ashram langsung memintanya untuk segera meneteskan darah ke cangkang keong peninggalan sang ibu. Dan sesuai dengan dugaan Ashram, cangkang itu pun langsung berubah bentuk menjadi potongan Brahmastra, sebagai bukti jika Shiva memang merupakan anak kandung Amrita. Tetapi meski telah mengetahui identitas orang tuanya, namun Shiva merasa sangat kecewa, karena itu juga membuktikan jika Dev adalah ayah kandungnya. Dan ketika Shiva menjelaskan bahwa ayahnya belum sepenuhnya tewas, mulailah muncul beberapa pertanyaan di benak mereka yang bahkan Ashram sendiri tidak bisa menjawabnya. Hingga pada malam harinya, Junon bersama dengan prajuritnya pun mulai melakukan invasi untuk bisa mendapatkan potongan batu Brahmastra, di mana invasi itu mampu membuat Ashram tidak berdaya. Dan ketika mengetahui jika Junon juga telah menyandra Rani, tanpa berpikir panjang Shiva dan Isha langsung datang menghampiri mereka. Dan setelah Shiva melemparkan potongan batu milik ibunya, Isha pun segera menyalakan pemantik milik Shiva agar dia bisa mengaktifkan astranya untuk menyerang mereka semua. Tetapi mengingat jika Junon dan prajuritnya juga terkoneksi langsung dengan kekuatan Dev, mereka sama sekali tidak terbakar, sehingga Shiva terpaksa harus memperkuat astranya yang seolah berbentuk seperti manusia api. Tetapi dikala dia telah berhasil menguasai kekuatan tersebut, Junon kembali menunjukkan kekuatan pinjaman Dev yang mampu mengendalikan cuaca, di mana hujan yang dia turunkan akhirnya mampu memadamkan api astra Shiva dengan sangat mudah. Dan meski telah berhasil dikalahkan, namun Shiva masih enggan untuk bergabung bersama dengan Junon, karena dia hanya akan berpihak kepada cahaya, bukan kegelapan. Lalu guys, bersama dengan ucapan Shiva yang mengatakan bahwa permainan baru saja dimulai, para sahabatnya pun mulai berdatangan untuk membantu mereka. Dan agar Junon tidak bisa mendapatkan ketiga kepingan Brahmastra tersebut, Isha pun memutuskan untuk segera berlari ke arah Rani, mengingat jika Rani memang telah dipercaya oleh Ashram untuk menjaga potongan batu yang kedua. Dan ketika melihat kenekatan yang Isha lakukan, Junon merasa sangat yakin jika batu kedua yang sedang dia cari memang berada di tangan Rani. Itu sebabnya dia pun segera mengejar mereka berdua yang masuk ke dalam hutan. Dan sama halnya seperti Junon, Zor juga terlihat masih berusaha untuk bisa mengambil potongan ketiga dari batu Brahmastra yang telah dilemparkan oleh Shiva, sehingga membuatnya harus terlibat perkelahian langsung dengan Ashram. Dan dikala Shiva mendengar jeritan Isha yang meminta bantuan, Astra pun kembali muncul dengan kekuatan yang lebih besar, sehingga membuat Junon tidak mampu mendekati Isha. Tetapi untuk yang kesekian kalinya, Junon pun kembali meminjam kekuatan Dev untuk bisa melawannya. Lalu karena pada saat itu Shiva juga harus menghadapi Zor yang telah berhasil mengalahkan Ashram, Isha dan Tensi pun mengancam akan membuang kedua potongan batu Brahmastra ke dasar jurang. Kemudian dikala Junon mulai menghentikan langkahnya, Isha langsung meminta kepada Tensi untuk segera pergi dari sana. Tetapi nggak lama kemudian dia malah dikejutkan dengan kemunculan Dev yang sempat masuk ke dalam tubuh Junon. Dan sesuai dengan perintah yang telah diberikan oleh gurunya, Junon pun langsung mencoba untuk merebut kembali kedua potongan batu Brahmastra yang masih berada di tangan Isha. Sehingga di momen inilah, Tensi segera menggunakan kekuatannya untuk mengangkat mereka berdua. Dan dengan bantuan yang diberikan oleh Ashram, Shiva pun akhirnya berhasil membunuh Zor menggunakan apinya yang berbentuk seperti tombak Trisula. Sementara agar semua masalah itu bisa segera berakhir, Tensi juga memutuskan untuk langsung melemparkan Junon ke dasar jurang. Namun karena terlalu yakin jika mereka telah berhasil menang, secara tiba-tiba ada sebuah senjata tajam yang menusuk tepat ke tubuh Tensi, di mana hal itu dilakukan oleh Junon yang ternyata masih selamat. Sehingga di saat itulah, dia pun akhirnya berhasil mendapatkan kepingan ketiga dari batu Brahmastra yang dia inginkan. Dan agar gurunya bisa kembali dibangkitkan tanpa membuang-buang waktu, Junon pun langsung menyatukan potongan tersebut sehingga menjadi berbentuk lingkaran. Namun tanpa dia ketahui, akibat efek yang ditimbulkan sangatlah besar, tubuh Junon malah terhempas ke dasar jurang. Hingga tak lama kemudian, muncul cahaya di langit yang sangat amat terang, yang juga diiringi oleh terbelahnya dataran seperti peristiwa yang terjadi di 30 tahun yang lalu. Tetapi meskipun harus mempertaruhkan nyawanya, namun Shiva masih tetap berusaha untuk bisa menghampiri Isha. Karena jika kematian memang harus datang, maka dirinya lah yang harus mati terlebih dahulu. Lalu bersama dengan ucapan yang dia katakan, Shiva pun langsung mengerahkan seluruh sisa astra yang dia miliki untuk melindungi Isha dari efek yang ditimbulkan oleh Brahmastra. Di mana hal yang dia lakukan mampu membuat Astra merasa sangat terkejut, sebab dia sama sekali tidak menduga jika astra api Shiva akhirnya mampu mengendalikan cahaya Brahmastra sehingga membuat mereka berhasil selamat. Namun nampaknya, masalah yang mereka hadapi belumlah berakhir.
Karena dengan kembali utuhnya batu Brahmastra di tangan Junon, maka Dev kini juga telah kembali bangkit. Di mana kisah inilah yang akan berlanjut di chapter selanjutnya. Bersama dengan itulah guys, film pun berakhir. Oke guys, Brahmastra Part 1 Shiva adalah film fantasi aksi petualangan berbahasa Hindi India tahun 2022 yang ditulis dan disutradarai oleh Ayan Mukherjee dan diproduksi oleh Karan Johar di bawah bendera Dharma Production, Starlight Pictures, dan Prime Focus yang bekerjasama dengan Star Studio. Dan film ini diperankan oleh Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Moni Roy, dan Nagarjuna Akineni. Di mana film ini juga terinspirasi dari cerita dalam mitologi Hindu dan mengisahkan tentang seorang yatim piatu dengan kekuatan pirokinetik yang menemukan bahwa dia adalah Astra, senjata energi yang sangat besar. Dan gue pribadi cuma mau bilang kalau visual efek dari film ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah dibuat dalam sejarah sinema India. Dan hal terbaik lainnya dari film ini adalah audio efeknya, antagonis dalam kisahnya, lalu visual sepanjang ceritanya, dan juga acting dari semua aktornya. Serta yang paling menariknya lagi adalah dunia Astra yang diciptakan oleh Ayan Mukherjee. Akan tetapi, ada satu hal yang amat disayangkan nih, yaitu kenapa Shah Rukh Khan tampil lebih awal dan matinya lebih cepat. Tetapi terlepas dari segala macam kekurangannya, film ini sangat menghibur dan amat sangat memanjakan mata. Dan saran buat kalian nih, coba deh tonton langsung filmnya biar kalian bisa merasakan sinema